Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada materi matematika hari ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan. Nah, kenapa Bunda tuliskan di sini kesebangunan dan kekongruenan? Karena ini akan berhubungan, biar kalian nggak bingung. Tetapi materi ini nanti akan kalian pelajari selanjutnya di jenjang SMP. Insya Allah kalau nggak kelas 9 ya kelas 8 materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Nah, ini Bunda berikan ini hanya sekedar untuk kalian ketahui ya. Dan kita fokuskan pada kesebangunan. Oke? Jadi apa sih kesebangunan dan kekongruenan itu? Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika memiliki bentuk yang sama dan ukurannya berbeda ya. Ukurannya itu berbeda. Kemudian dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Ya, dari sini bisa kita pahami ya. Jadi ini dua bangun datar, bukan bangun ruang. Ingat-ingat, bangun datar itu apa aja sih Bu? Bangun datar itu ada segitiga, segi empat, persegi panjang, trapesium, lingkaran. Nah, itu merupakan contoh-contoh bangun datar. Nah, di sini Budia memiliki contoh. Ya, dari dua pengertian ini kalian bisa menyimpulkan nanti ya. Contoh yang pertama, ini ada dua bangun. Jika dilihat secara langsung, ya kan, bangun ini sama-sama bentuknya persegi, ya kan. Kemudian ukurannya gimana? Sama kan? Dia nggak lebih panjang dari ini. Maka dua bangun ini dikatakan apa? Bentuk sama dan ukuran sama. Berarti dia dikatakan bangun yang kongruen. Ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada contoh bangun trapesium. Nah, ini trapesium A, yang ini trapesium B. Perhatikan. Nah, dari sini coba kalian lihat, dia ini ukurannya lebih kecil, sedangkan trapesium yang B ukurannya lebih besar. Maka dua bangun ini dikatakan sebangun apa kongruen? Perhatikan ya. Kalau sebangun itu bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Berarti dua bangun ini dikatakan bangun yang sebangun. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kemudian contoh yang ketiga, ada dua buah bangun datar segitiga. Segitiga A dan segitiga B. Sama-sama segitiga, tetapi ukurannya berbeda, maka dia dikatakan sebangun juga. Kemudian contoh yang keempat yaitu ada bangun segitiga dan lingkaran. Berarti apakah dia disebut kongruen? Apakah dia disebut sebangun? Tidak keduanya ya, karena ini bentuk bangun datar yang berbeda. Yang ini segitiga, yang ini lingkaran, maka tidak memenuhi kedua syarat ini. Bentuknya berbeda, berarti bukan kongruen dan bukan pula sebangun. Lalu kita lanjut. Syarat bangun datar yang sebangun itu jika memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, bagaimana sih Bu maksudnya ini? Langsung saja kita ke contoh soal. Ada dua persegi panjang yang berbeda. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Nah, pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Nah,
Kita jawab berdasarkan syarat-syarat ini. Perhatikan, syarat yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sudut-sudut persegi panjang itu besarnya 90 derajat. Jadi ini kan membentuk sudut siku-siku. Ini juga membentuk sudut siku-siku. Ini sudut B juga membentuk sudut siku-siku. Begitu juga dengan sudut C juga membentuk sudut siku-siku. Apakah yang PQRS juga demikian? Iya. Bagaimanapun bentuknya besar atau kecil, setiap sudut-sudut pada bangun datar persegi panjang itu membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, kita jawab dari persyaratan yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, maksudnya bersesuaian itu adalah sudut D itu bersesuaian dengan sudut S. Maka kita tuliskan sudut D sama dengan sudut S. Besarnya berapa? 90 derajat. Lanjut, sudut A itu bersesuaian dengan mana? Betul, sudut P. Jadi kita tuliskan sudut A sama dengan atau bersesuaian dengan sudut B yang besarnya juga 90 derajat. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut R besarnya 90 derajat. Kemudian yang terakhir sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Berapa? 90 derajat juga. Apakah semuanya sama? Iya kan, sama besar. Berarti ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, perhatikan. Ada sisi AB panjangnya 10 cm. Sisi BC panjangnya 6 cm. Nah, kita ingat kembali, sifat persegi panjang itu memiliki dua sisi yang ukurannya sama besar. Dua sisi yang lain juga ukurannya sama besar. Nah, di sini sudah digambarkan Budi ya. Sisi BC ada tanda seret 1 sama dengan ukuran sisi AD yang seretnya ada 1 juga. Artinya apa sih tanda ini? Tanda ini menandakan bahwa ukuran pada garis BC dan garis AD ini sama besar, yaitu sama-sama 6 cm. Begitu juga dengan panjang AB dan panjang DC. Nah, digambarkan Budia di sini ada 2 garis seret-seret. Nah, yang DC juga gitu, ada 2 garis seret-seret. Maka ini artinya panjangnya sama besar, sama-sama 10 cm. Meskipun tidak dituliskan Budia di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut membuktikan sifat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sisi AB kita tulis bersesuaian dengan sisi apa? Sisi PQ yang letaknya sama-sama di bawah. Seret PQ. Nah, berapakah panjang AB? 10. Panjang PQ 5. Maka yang dimaksud sebanding itu, ini jika sama-sama dibagi itu hasilnya sama ya kan? Sama-sama dibagi 5, hasilnya 2, yang bawah 1. Berarti ini kan sebanding ya untuk sisi yang bagian sini. Kemudian kita lanjut ke sisi BC atau sebanding dengan mana? Sisi RQ. 6:3. Sama-sama dibagi 3, maka hasilnya 2/1. Terus kita lanjut, sisi DC
sama dengan atau sesuai dengan sisi RS. CD ya, CD RS. CD-nya berapa? Karena ini kan panjangnya sama ya. Berarti 10 kita tulis per 5. Sama juga, sama-sama dibagi 5, maka 2/1 hasilnya. Begitu juga dengan sisi AD per sisi PS. AD per PS sama dengan 6/3, sama-sama dibagi 3, 2/1. Nah, bagaimana sisi-sisinya? Semuanya sebanding kan? Semuanya 2/1. Maka syarat yang nomor 2 ini dipenuhi. Ya kan? Sama-sama sebanding, persesuaian dan sebanding. Maka dua bangun ini bisa dikatakan sebangun. Ini kesimpulannya. Dikatakan sebangun karena memenuhi syarat yang pertama, yaitu sisi yang bersesuaian sama besar, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian memenuhi syarat yang kedua bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ini sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Kalau masih belum paham, boleh tanya ke Budia ya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, sekarang kalian buka halaman 102 pada buku matematika yang kalian pegang. Di situ ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini Budia ambil satu contoh soal bagian atas. Pertanyaannya, gambarlah dengan ukuran lebih besar jika perbandingan ukuran awal dibanding ukuran baru adalah 1/10. Ya. Kemudian contoh soal yang pertama itu ada persegi panjang di mana panjangnya itu 3 cm dan lebarnya 2 cm. Ya. Ini kita gunakan sebagai acuan ukuran awal. Nah, pertanyaannya apa? Gambarlah dengan ukuran lebih besar. Artinya kita mencari ukuran yang baru. Ya, maka Budia tuliskan di sini, diketahui perbandingan ukuran awal banding ukuran baru adalah 1/10. Kemudian yang ditanyakan ukuran baru. Ukuran baru ini meliputi ukuran panjang yang baru dan lebar yang baru. Ya kan? Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Maka untuk menjawab ini pastinya akan lebih mudah. Jawab, tentukan panjang baru. Ya. Kita yang ditanyakan kan ukuran barunya. Maka melalui perbandingan ini kita tentukan panjang barunya 10/1 dikali 3. Bu, kenapa kok bisa seperti ini? Karena kan yang kita tanyakan kan ukuran baru atau panjang baru. Maka dari perbandingan ini ukuran barunya ditaruh di atas. 10/1 dikalikan 3. 3-nya kan dari ukuran awal ini. Maka panjang barunya adalah 30 cm. Kemudian kita tentukan lebar barunya. Sama dengan yang ini. Yang ditanyakan kan yang ukuran yang baru, maka yang 10-nya ditaruh di atas. 10/1 dikalikan lebarnya, dikalikan lebar awal ya. Lebar awalnya kan 2, maka dikalikan 2. 10 dikali 2 sama dengan 20 cm. Seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya?
Kalau ada yang masih belum paham, boleh tanya ke Budia.